Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfad wa ayyid nahratul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, saya harap teman-teman semua baik-baik saja ya. Nah, kembali lagi bersama saya ya di channel Amir saja. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini kita masih ya berdiskusi, bermuzakarah tentang keutamaan dan keajaiban serta kedahsyatan sholawat. Nah, yang menjadi topik kita sekarang ini adalah kenapa kita harus bersolawat ya? Kenapa kita harus bersolawat? Nah, ini yang kita akan coba diskusikan, kita muzakarahkan. Apa sih alasan kita kok kita harus bersolawat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ya, sebagaimana biasa ini berhubung channel baru teman-temannya sangat membutuhkan dukungan teman-teman semua. Ya, di like dulu video ini, di subscribe channel ini, dan diaktifkan lonceng notifikasinya, serta di share ya sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, sehingga teman-teman kita yang lain bisa mendapatkan manfaat dan faedah dari apa yang kita dengar dan lakukan. Baik teman-teman, kita langsung saja ke inti pembahasan kita atau diskusi kita, muzakarah kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebagaimana topik ya teman-teman, kenapa kita harus bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kita review kembali teman-teman ya. Selawat itu ya merupakan doa ya bagi kita semua, dan merupakan wujud cinta kita pada Rasulullah SAW. Dan sholawat itu sangat penting sekali pengaruhnya. Contoh kecil, ketika kita sedang sholat teman-teman ya, kita bersolawat, ada sholawat di sana. Ketika kita sedang melakukan sholat Jumat atau khutbah Jumat, itu tidak sah khutbah Jumatnya sebelum dibaca sholawat. Jika sholawat tidak dibaca, maka khutbah Jumat tersebut dikatakan tidak sah alias kurang rukunnya, karena sholawat merupakan salah satu rukun daripada khutbah Jumat. Kalau sudah khutbah Jumatnya tidak sah, mohon maaf teman-teman ya, jadi sholat Jumatnya pun ikut tidak sah. Kenapa? Karena tidak membaca sholawat ketika khutbah. Nah teman-teman, baik, kenapa kita harus bersolawat? Alasan kita yang paling mendasar ya teman-teman, yang paling utama adalah sholawat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah perintahkan kita bersolawat, Allah juga langsung mempraktikkan selawat tersebut. Langsung Allah mengajarkan kita, langsung Allah bersolawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan kita sholat, Allah kan tidak sholat. Haji, tidak haji Allah. Allah perintahkan kita sedekah, infak, zakat, Allah tidak mengerjakannya. Allah perintahkan kita puasa, Allah pun tidak puasa. Tapi Allah perintahkan kita berselawat, Allah langsung berselawat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab itu kan teman-teman sudah tahu ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini merupakan bukti atau alasan yang paling mendasar kenapa kita harus berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena itu merupakan perintah, maka kita harus kerjakan. Allah saja berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan kita ya sebagai hamba Allah dan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, masa tidak memperselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Nah, itu yang alasan kita teman-teman yang pertama ya, yaitu karena sholawat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua teman-teman, sebagai alasan kita kenapa kita berselawat ya, selawat itu kan banyak para ulama yang mengarang selawat itu merupakan di luang luapkan kerinduan ulama tersebut dalam selawat tersebut. Maka bisa kita katakan bahwa berselawat merupakan wujud cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Contoh konkret, jika kita mencintai seseorang, maka kita sering menyebut namanya. Innal muhibba liman yuhibbul mutu'i, kata ulama. Sungguhnya orang yang cinta maka akan taat, akan akan sering menyebutnya ya, karena dia mencintai seorang. Innal muhibba liman yuhibbul mutu'i, akan selalu taat kepada orang yang ia cintai. Nah, selawat ini merupakan sebuah praktik kita, contoh kecil kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Dengan kita berselawat, maka terbebaskan kerinduan kita, terlampiaskan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu, jika kita, siapa saja, saya, teman-teman, dan semua kita, jika rindu sama Rasulullah SAW, maka ayo berselawat kepada Rasulullah SAW. Banyak macam selawat kita baca, insya Allah tenang hidupnya kan. Orang yang berselawat itu akan tenang hidupnya teman-teman. Tenang hidupnya, akan tenang hidupnya. Nah teman-teman, itu yang kedua. Nah yang terakhir teman-teman yang saya bisa sampaikan bahwa, mohon maaf ya teman-teman bisa menambahkanlah nanti alasan-alasannya kenapa kita berselawat ya. Nah yang terakhir teman-teman yang saya bisa sampaikan bahwa berselawat itu merupakan pelicin ya, pelicin daripada doa-doa kita, pelicin atau apa kita bilangnya, pelancar daripada doa-doa kita teman-teman. Kita berselawat kepada Rasulullah SAW sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum dibacakan selawat di awal dan di akhir, maka doa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alias melayang-layang di langit teman-teman. Kan itu sabda Rasulullah SAW, ma min du'ain bainahu wa bainas sama hijabun, di antara doa dan langit itu terdapat hijab alias penutup, hatta yusolli alayya, sehingga orang yang berdoa itu berselawat kepada Rasulullah SAW. Fa'idha sholla, ketika orang yang berdoa itu berselawat kepada Rasulullah SAW, in khalaqal hijab, maka terbukalah hijab penutup tersebut. Nah, kalau sudah dibuka, apa yang terjadi? Wa rufi'ad du'a, maka doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, simpelnya bahwa selawat bisa dijadikan sebagai doa dan juga pelicin daripada semua hajat keinginan kita. Nah, itu saja teman-teman alasan kita yang sederhana saja. Mungkin teman-teman bisa tambahkan apa saja alasan kita untuk berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pengetahuan kami, silahkan ditambah, silahkan, nggak apa-apa, beralasan kan, berasumsi. Nah teman-teman, sampai di sini saja ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya minta solusi, saya minta saran, kritikan, silakan, agar saya bisa membenahi, agar saya bisa memperbaharui diri, dan juga untuk kepentingan kita semua. Insya Allah ya teman-teman, mari kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah SAW. Oke, sekian.